Shalom. Selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi di ibadah online Komisi Anak Philadelphia bersama Kak Grace dan saya Cik Vio. Nah, adik-adik yang di rumah sudah siap belum nih buat memulai ibadah Komisi Anak pada pagi hari ini? Pasti sudah siap ya? Nah, kalau sudah siap semua, mari kita memulai ibadah pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, serta semua berkat-Mu kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk memuji serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin ibadah kami pagi hari ini, agar kami bisa berkonsentrasi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memuji Tuhan bersama ya. Kak Grace dan Cik Vio ajak adik-adik untuk berdiri ya. Yuk adik-adik, kita semua berdiri. Mama atau papa yang mendampingi juga bisa ikut berdiri ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega roti. Ku akan selalu mengasihimu, mendorongmu untuk terus maju. Apabila kau sedih, ku akan mendukungmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nah adik-adik,
Tadi sudah menyanyi dengan semangat dan sukacita ya. Nah, silakan duduk sekarang. Adik-adik yang di rumah sudah capek belum? Cik Vio sudah capek belum? Belum dong Kak Grace, Cik Vio belum capek nih. Cik Vio masih semangat karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mantap kalau begitu, Cik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, kita berdoa dulu ya. Doa firman ini akan dipimpin oleh Cik Vio. Sebelum kita berdoa, yuk kita akan menyanyikan pujian mana tangan nih. Tapi sebelumnya, mana nih tangan kanan adik-adik? Yuk kita angkat bersama-sama setinggi-tinggi mungkin. Lalu tangan kiri adik-adik nih, yuk kita angkat bersama-sama tinggi-tinggi juga. Nah, yuk adik-adik kita sekarang menyanyikan pujian mana tangan. Mana tangan yang kanan, yang kiri. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Yuk adik-adik, kita sekarang berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Adik-adik tirukan doa Cik Vio ya. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dan selamat pagi juga untuk setiap orang tua yang saat ini mendampingi di dalam ibadah pagi ini. Nah, Tante menanyakan apakah anak-anak masih ingat untuk cerita firman Tuhan minggu yang lalu. Tante dan anak-anak belajar firman Tuhan mengenai anak Tuhan yang harus mempunyai sikap rendah hati dan tidak bersikap sombong. Nah, apakah minggu ini anak-anak sudah melakukannya? Pasti anak-anak sudah melakukannya. Ketika anak-anak taat dan melakukan perintah orang tua, itu artinya anak-anak sayang kepada mama papa. Demikian juga ketika anak-anak mengasihi Tuhan, menyayangi Tuhan, itu harus taat, setia melakukan firman Tuhan. Pagi ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Nah, anak-anak yang sudah membawa Alkitab nih, dibuka dulu bersama-sama, dikasih tanda, nanti setelah ibadah selesai, anak-anak bisa membacanya sendiri. Oke? Nah, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan melihat video yang kita lihat bersama-sama dan disimak bersama-sama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya,
Orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, anak-anak, tadi kita sudah mendengar, melihat video yang sudah ditayangkan. Kisah Tuhan Yesus yang menceritakan bagaimana ada seorang yang sangat membutuhkan pertolongan karena habis dirampok, hartanya dirampas, dan tidak sampai di situ saja. Orang itu dilukai dan dibiarkan tergeletak di pinggir jalan. Kemudian ada orang yang lewat, yaitu siapa tadi? Yang pertama seorang imam. Dia hanya melihat dan melewati saja. Kemudian yang kedua, ada seorang Lewi. Dia berbuat demikian juga, dia hanya melihat, tidak mempedulikan, dan ditinggal begitu saja. Selanjutnya, ada orang yang ketiga, yaitu orang Samaria. Begitu orang Samaria itu melihat, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia melihat ada saudara, ada sesamanya yang membutuhkan pertolongan, yang sungguh kasihan. Dia dengan penuh kasih merawat, membalut luka-lukanya, dan tidak sampai di situ saja. Orang Samaria ini membawa orang yang terluka di penginapan. Dia terus dengan kasihnya, dengan kemurahan hatinya, dia mengobati luka-lukanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, 3 orang ini yang sudah tante, anak-anak melihat, apa yang anak-anak ingin lakukan? Tuhan Yesus ingin supaya anak-anak seperti orang yang ketiga, yaitu orang Samaria yang mempunyai kemurahan hati, yang berbelas kasihan kepada sesama. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, maukah anak-anak menjadi anak-anak yang bermurah hati? Murah hati itu artinya apa? Murah hati itu artinya anak-anak suka untuk memberi, suka untuk menolong, suka untuk berbagi, tidak pelit, dan mau membantu orang lain. Inilah yang dinamakan sikap murah hati. Dan Tuhan Yesus ingin setiap kita,
anak-anak maupun tante harus bersikap bermurah hati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika anak-anak mau mengambil sikap bermurah hati, itu sama dengan artinya anak-anak suka memberi, suka berbagi, mengasihi sesama, mengasihi teman-teman tanpa membeda-bedakan. Anak-anak suka menolong, anak-anak tidak pelit. Dan ketika kasih anak-anak yang sudah Tuhan berikan kepada sesama berkurang atau bahkan habis, Tuhan pasti akan memberikan, mengalirkan terus-menerus kasih yang baru, berkat yang baru kepada setiap anak-anak. Anak-anak tidak akan kekurangan, tetapi anak-anak bisa berlimpah dengan kasih dan berkat dari Tuhan. Kepada siapa saja anak-anak memberikan kemurahan hati anak-anak, yaitu kepada semua orang tanpa memandang perbedaan warna kulit, perbedaan rambut, keriting mau lurus, semua akan kita berikan. Kemudian kita akan membagikan bermurah hati kepada teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan doa, anak-anak bisa mendukung di dalam doa. Bahkan kepada teman-teman anak-anak yang suka mengejek, suka mengganggu pun, anak-anak tetap mengasihinya, bermurah hati kepada sesama teman-teman anak-anak sekalian. Anak-anak siap untuk mengambil sikap bermurah hati kepada semua orang. Mari saat ini anak-anak, saya ajak tante mengajak anak-anak untuk bersama-sama katakan, aku mau bermurah hati. 1, 2, 3. Aku mau bermurah hati. Nah, ini mungkin sebelahnya anak-anak ada kakak atau adik atau mama, papa. Katakan sekali lagi, aku mau bermurah hati, tetapi akunya diganti dengan nama anak-anak sendiri ya. Sambil katakan, Mah, Tante Endang mau bermurah hati. Anak-anak gitu ya. Mah, papa atau kakak atau adik katakan ya. 1, 2, 3. Tante Endang mau bermurah hati. Semangat anak-anak untuk siap melakukan bermurah hati kepada semua orang. Puji Tuhan, ibadah Komisi Anak Philadelphia sudah selesai. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin dan memberkati kita. Mari anak-anak kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, dan kita mau menutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan, mampukan kami, Tuhan tolong kami untuk kami bersikap dan mempunyai hati yang murah hati, menolong sesama, mempunyai kepedulian kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, dan tolong Tuhan berkati setiap sekolah anak-anak yang ada, kesehatan anak-anak, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi anak-anak. Begitu juga untuk setiap orang tua, Tuhan akan berkati kesehatan mereka, usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, Vio dan Kak Grace mau mengingatkan supaya adik-adik yang di rumah jangan lupa untuk mengumpulkan persembahan persepuluhan yang nantinya setiap bulannya adik-adik bisa titipkan kepada orang tua ataupun guru-guru untuk dipersembahkan di gereja. Jangan lupa ya adik-adik,
Terima kasih buat adik-adik yang udah mengumpulkan persembahan. Adik-adik, jangan lupa ya, selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun. Jangan lupa juga untuk memakai masker saat berpergian. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu jaga jarak. Sampai bertemu minggu depan lagi ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.